Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Kita lanjutkan ngaji kitab Risalah Fis-Siyam, catatan seputar puasa. Kita sudah sampai pada syurutus shaumi, syarat-syarat berpuasa. Yang pertama adalah al-bulughu, baligh, orang yang cukup umur. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Wa yasihhu minas sabiyil mumayyizi, dan sah bagi anak kecil yang mumayyiz. Wala yajibu alaihi, akan tetapi la yajibu alaihi, tidak diwajibkan atasnya. Anak kecil yang belum balik, yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka ketika dia berpuasa, puasanya sah, tapi tidak wajib, belum wajib. Walakin, akan tetapi, ala waliyi amrihi, untuk orang tuanya, an ya'murahu bisiyam, hendaknya memerintahkannya untuk puasa. Walaupun belum wajib, anak kecil diperintahkan untuk puasa, untuk latihan ketika nanti sudah balik dia nggak kaget lagi. Idza kana indahul quwwatu wal istita'atu, kalau anak kecil itu memiliki kekuatan dan kemampuan, maka suruh untuk puasa. Walau ba'da ayyamin, walaupun hanya sebagian hari, setengah hari misalnya, puasa zuhur buka puasa, itu enggak masalah. Walakin min ghairi darbin, akan tetapi tidak dengan pukulan. Jadi nyuruh aja, jangan dipukul. Hatta yablugha asyarata sinina, sampai kepada 10 tahun. Fa ba'daha, dan setelahnya, setelah 10 tahun, yadribuhu ala tarkihi, pukullah kalau dia meninggalkannya, atas peninggalan puasanya. Qiyasan ala sholati, dikiaskan kepada sholat. Hadza madhhabus Syafi'i, dan inilah madhab Syafi'i. Idza balagha sabiyyu sha'iman, kalau anak kecil tadi menginjak balik saat dia sedang puasa, bagaimana? Fas-shahihu, maka sah puasanya. Annahu yalzamuhu itmamuhu, dan baginya diharuskan untuk meneruskannya, menyempurnakannya. Wajib bagi anak kecil tadi menyempurnakannya sampai buka. Wala qada, dan tidak harus qada. Wa qala Ibnu Suraijin, dan menurut Ibnu Suraij, berkata Ibnu Suraij, annahu yustahabu itmamuhu, dia disunahkan untuk menyempurnakan puasanya. Wa wajibal qada'u, dan wajib atasnya qada. Li'annahu lam yanwil fardhu, karena dia anak kecil tadi lam yanwil fardhu, belum berniat fardu, niatnya hanya sunnah. Karena puasanya orang anak kecil itu walaupun Ramadan terhitung sunnah, begitu. Jadi ada yang mengatakan sah puasanya, lanjutkan tanpa perlu diqadha. Ada yang mengatakan, Ibnu Suraij di sini, lanjutkan puasanya tapi diqadha hari itu. Kemudian yang kedua, al-aqlu, berakal. Yajibu 'alal aqili, diwajibkan atas orang yang berakal. Amal majnunu, adapun orang gila, bagaimana orang gila? Fala yajibu alaihi, maka tidak diwajibkan atasnya. Idza kanal jununu mutbiqan, kalau jununnya, kalau gilanya itu mutlak, bukan main-main. Wala yasihu minhu, dan tidak sah atasnya. Orang yang gila mutlak itu kan enggak sah puasa, ya, tidak diwajibkan puasa. Dan kalau puasa juga ya enggak sah, karena dia gila tadi, enggak berakal. Walaisa alaihil qada, dan tidak atasnya qada, jadi enggak harus diqadha. Wa yajibus shaumu 'alal qadiri, dan wajib puasa bagi orang yang mampu, hissan wa syar'an, secara hissi, secara indrawi, wa syar'an, dan secara syariat. Wa makna hissan, dan makna daripada hissan, an yutiqahu, mampu secara fisik. Wa kharaja bidzalika, dan keluar daripada mampu secara fisik itu, asyaikhul harimu, laki-laki yang tua renta, kakek-kakek. Wal mar'atul ajuzu, perempuan yang tua renta, nenek-nenek, kakek-kakek enggak wajib kalau dia tidak mampu.
bi an kana talhaqahum masyaqqatan sadidatan, karena ada kesusahan yang sangat berat, masyaqqatun syadidatun, talhaqahum masyaqqatun syadidatun, ada rasa kesulitan yang sangat berat yang melekat pada orang tua renta, ya. Talhaquhum yang melekat pada orang tua renta, la yahtamilunaha, sehingga tidak mampu puasa. Jadi kesulitan itu nggak bisa hilang dari orang tua ini. Walaisal ibratu bisin, dan bukanlah ibrah ini karena usia, ya. Ibarah ini bukan karena usia, yang dilihat ini bukan usia, tapi apa? Ketidakmampuan, bal bil qudrati, akan tetapi dengan kudrah, kemampuan, kadar kemampuan. Kalau dia nggak mampu, ya dia tidak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau dia kuat, sudah tua tapi masih kuat, ya dia masih wajib mampu. Jadi tolak ukurnya itu bukan usia, tapi mampu atau tidak mampu. Fayalzamu haula'i an kulli yaumin muddu ta'amin min ghalibi qutil baladi, maka wajib atas orang-orang ini, atas mereka ini, an kulli yaumin, untuk setiap hari, muddu ta'amin, satu mud makanan, min ghalibi qutil baladi, daripada secara umum yaitu qutil baladi, bahan pokok suatu negeri itu. Kita beras, maka satu mud dari beras. Mud di sini, muddu ta'amin ini bukan makanan, bukan satu paket makanan. Kadang kita salah mengartikan fidyah itu dengan satu paket makanan, padahal fidyah itu ya satu mud bahan pokok. Kita beras, maka satu kali fidyah di Indonesia adalah dengan setara dengan satu mud beras, kurang lebih 6 ons beras, begitu ya. Jadi bayar fidyah itu dengan apa? Boleh dengan qutil balad, boleh dengan bahan pokok suatu negeri, satu mud bahan pokok, satu mud beras. Satu mud itu berapa? Kira-kira 6 ons beras. Jadi itu untuk bayar fidyahnya. Ingat, jadi bukan muddu ta'amin ini bukanlah satu paket makanan, tetapi muddu ta'amin ini ya satu mud bahan pokok, satu mud beras, kurang lebih 6 ons beras sekali puasa. Misal 30 hari, silakan dikalikan 6 ons kali 30 hari, itu kurang lebih 18 kg beras untuk 30 harinya. Wa kadzalika alladzi 'indahu maradun la yurja bur'uhu, dan begitu juga orang yang sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakitnya ini nggak bisa diharapkan kesembuhannya, sudah divonis sama dokter mungkin ini nggak lama lagi mungkin, atau gimana lah ya, yang tidak bisa diharapkan kesembuhan. Ya durru ma'ahu shaum, yang membuat mudorot kalau dia itu puasa. Kalau dia puasa dia akan lebih kambuh lagi, tambah kambuh lagi, jadi dia itu nggak bisa puasa gitu. Kalau puasa kambuh ya, maka dia masuk ke orang yang ini, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dia silahkan dibayarkan fidyah tanpa perlu qadha, begitu. Selain dua ini ya nggak harus qadha. Wa amma syar'an, dan adapun secara syariat, fa kharaja bidzalikal haidu, maka keluar daripada ini al haidu, orang yang haid, wan nufasa'u, dan orang yang nifas, fala yasihu minhum as-shaumu, maka tidak sah dua orang ini puasa. Orang yang haid nggak sah puasa, orang yang nifas nggak sah puasa, bal yahrumu alaihima, dan dia juga diharamkan. Dua orang ini diharamkan puasa, nggak boleh puasa. Wajibu alaihimal qadha'u, tapi apa? Wajibu dan wajib alaihimal qadha'u, atas kedua orang ini qadha. Wa qadha'uhuma 'ala tarahi, dan qadha'nya ini 'ala tarahi, senggang waktunya, enggak harus cepat-cepat dibayarkan. Ya. Karena kalau dia batal bukan karena uzur syar'i, selain dia dapat dosa besar, dia juga harus membayarkan hutang puasanya ini qadha di setelah lebaran langsung. Artinya 2 Syawal, lebaran kedua itu harus membayarkan qadhanya. Enggak dibayarkan lebaran kedua, 2 Syawal itu enggak dibayarkan, dosa.
lanjut Syawal ketiga harus dibayarkan. Enggak dibayarkan qadanya, dosa lagi, lanjut Lebaran keempat, begitu terus. Kalau dia tidak mau bayar qada, maka akan dosa. Karena apa? Karena dia batalnya bukan karena uzur. Maka jangan sekali-kali kita batal puasa bukan karena uzur, alasan yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Malam ya'ti Ramadhanu akhar, selagi belum datang Ramadan berikutnya. Jadi waktunya luas, sampai kapan? Sampai Ramadan berikutnya. Jangan sampai ke Ramadan berikutnya, begitu. Fa in taharat fi nahari Ramadan, kalau dia suci di siang Ramadan, sunnalahal imsak, disunnahkan dia imsak, dia puasa, tahan sampai maghrib, jangan makan minum. Baqiyatan nahar, sisa siang. Kemudian yang kedua, syarat yang ketiga adalah al-iqamatu, mukim. Fala yajibu 'alal musafiri, maka tidak wajib bagi orang musafir, orang yang bepergian itu enggak wajib puasa. Wa yajuzu lahul fitru, dan dia boleh berbuka puasa. Bisyarti an yakuna, dengan syarat safaruhu tawilan, safarnya tawil, safarnya panjang, jauh. Safar jauh ini berapa sih? Hitungannya 2 marhalah, sama dengan mengqashar sholat. 2 marhalah itu berapa? Ya kurang lebih 83 km atau lebih dari itu, banyak pendapat ya minimal 83 km. Itu sudah masuk kepada 2 marhalah yang boleh untuk membatalkan puasanya. Wa an yakuna safaran mubahan, dan hendaknya safarnya, bepergiannya itu mubah. Fala yuftirul 'asi bis safari, tidak boleh buka puasa, tidak boleh membatalkan puasa orang yang maksiat safarnya itu. Ya, nggak boleh. Safar pergi karena maksiat nggak boleh, karena mau maling, mau begal, itu nggak boleh membatalkan puasa. Famislu safaril mubahi, maka seperti safar yang mubah itu as-safarul wajib wal mandub, safar wajib dan safar mandub. Apalagi safar wajib dan safar sunnah ini boleh-boleh aja. Misalnya mudik begitu kan, mudik mau ketemu orang tuanya, kan niatnya baik tuh, silaturahmi kepada orang tua. Udah setahun ini nggak ketemu orang tua, mau mudik. Pas mau mudik itu kan jauh, misalnya dari Jakarta ke Lampung, ini udah lewat daripada batas 2 marhalah, 83 km itu udah lewat. Maka boleh orang ini membatalkan puasa karena safarnya apa? Safarnya sunnah, mengunjungi orang tua kan, silaturahmi kepada orang tua ini sunnah. Wa hunaka syartun mukhtalifun fihi, dan ini ada syarat-syarat yang ikhtilaf, yang berbeda. Indal Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, ya'tabiru syarton, memberikan syarat. Wa indal Imam Ahmad falaysa bi syartin, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal falaysa bi syartin, bukan syarat. Apa sih? Wa huwa khurujuhu minal baladi qabla al-fajr, keluar dari baladnya, keluar dari negeri itu, wilayah itu, qabla al-fajr, sebelum subuh. Jadi habis sahur itu langsung pergi, atau sebelum sahur itu pergi, maka boleh. Kalau perginya habis subuh, ya ini enggak boleh membatalkan puasa begitu. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Ahmad enggak. Waqad asyarna ilal khilafi huna, dan kami telah tampilkan isyarat. Waqad asyarna, telah kami isyaratkan ilal khilafi huna, kepada khilaf ini, kepada perbedaan ini, lihtiyajil ammati, untuk kehati-hatian secara umum, ila taqlidihi, untuk mengikutinya. Jadi untuk kehati-hatian, kalau kita safarnya lebih dari subuh, setelah subuh, maka mending nggak usah buka puasa, nggak usah dibatalkan. Karena ya sekarang juga safar kita biasanya pakai mobilnya pakai AC, nggak berat. Jadi kalau bisa ya tidak dibatalkan. Kalau bisa, kalaupun dibatalkan juga, ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh-boleh saja. Wa ma huwal afdalu, apa yang lebih utama, lil musafiri, bagi orang yang musafir, al fitru awil imsak, buka puasa, batal puasa atau tetap puasa. Indal Imam Abi Hanifah, menurut Imam Abi Hanifah, al iftaru afdalu mutlaqan, buka puasa, batal puasa itu lebih utama secara mutlak, karena sudah diperbolehkan gitu loh.
Kenapa Imam Abu Hanifah memilih lebih afdal buka puasa daripada puasa kalau kita musafir? Karena kita sudah diberi keringanan, sudah diberi rukhsah. Kenapa tidak memakai rukhsah itu gitu loh? Sudah diberi keringanan sama Allah, kok nggak dipakai? Kan eman-eman begitu. Itu logika daripada Imam Abi Hanifah. Wa 'indal Imam Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i bagaimana? Idza kana yatadarraru bis-shaumi, kalau membuat mudarat dengan puasa fi safarihi, dalam perjalanannya wa talhaquhu bidzalika masyaqqatun, dan melekat dengan hal itu masyaqqatun, rasa berat, rasa yang sulit banget, fal iftaru afdal, maka batal puasa itu lebih utama. Amma idza kana la talhaquhu masyaqqatun, tapi kalau enggak melekat rasa sulit itu dalam diri seseorang yang musafir, fal afdalu lahu shiyam, maka yang lebih utama adalah shiyam, puasa. Wa dzalika musara'atan li bara'ati zimmah. Ya, karena itu musara'atan li bara'ati zimmah. Ya, isyarat li bara'ati zimmati. Segala sesuatu bebas tanggungan, bara'atuz zimmah. Manusia kalau enggak ada rasa berat, ya sudah, dia masih terkena tanggungan puasa begitu loh. Lebih afdalnya begitu. Bara'atuz zimmah, dia terkena tanggungan puasa. Dia tidak diberi keringanan kalau dia tidak ada kesulitan. Walaupun ya musafir ini secara umum, secara mutlak boleh batal puasanya. Tapi kalau nggak ada masyaqqah, kalau nggak ada kesulitan, nggak lapar banget, nggak capek banget, nggak lemes banget, atau tidak mengganggu kondisi fisiknya saat perjalanan, maka ya lebih utama puasa. Waghtinaman lidzalika lihadza syahril karim, dan membenamkan nilai-nilai untuk bulan puasa ini, puasa bulan yang mulia ini. Wa rubbama yamutu qabla al-qada, dan bisa jadi dia meninggal dunia saat sebelum bisa mengqada puasanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, as-sihhatu, sehat. Fal maridu fi shaumi salasatu aqsamin, dan orang yang sakit di dalam puasa ini ada 3 macam. Taratan yakhaful halak bi khabaril atibba'il muslimin istiqal. Kadang-kadang dikhawatirkan meninggal dunia bi khabaril atibba, karena ada informasi daripada dokter al-muslimin, yang muslim, istiqat, yang terpercaya, bukan dokter abal-abal. Fahadza yajibu alaihi al-fitru, maka wajib atas orang ini buka puasa, karena ada dikhawatirkan meninggal dunia kata dokter, maka wajib buka puasa. Wa taratan, dan kadang-kadang ya khafu ziyadatal maradi, dikhawatirkan nambah sakit. Wa hadza yajuzu lahul fitr, dan ini dibolehkan puasa, bukan wajib buka puasa, ini dibolehkan buka puasa, boleh saja. Wala yajibu alaihi, dan tidak diwajibkan atas orang yang ziyadatul marid, ya, yang akan bertambah sakitnya, dikhawatirkan bertambah sakitnya, ini enggak wajib buka, tapi boleh buka. Wa taratan yakunu maraduhu yasiran, dan kadang-kadang sakitnya itu sakit biasa aja, bukan sakit pilek, sakit batuk gitu. Wa hadza yahrumu alaihi al-fitr, dan orang ini haram untuk batal puasanya. Mungkin itu yang bisa dibahas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.